Mami makin gak ngerti dengan sikap email belakangan ini. Tiba-tiba ketakutan, teriak-teriak, hantu, hantu, hantu. Terus itu yang dia bilang, cerita Mami pada Rena. Aku juga bingung, Mi. Sudah berapa tahun aku di sini, gak ada tuh yang begituan. Rena menanggapi. Entahlah, pusing Mami. Terlihat Mami memijit-mijit keningnya. Ya udah, Mi, aku ke kamar dulu ya, Mi. Pamit Rena sembari beranjak dari sofa. Iya sayang, istirahatlah, sudah malam, ujar Mami. Ia menatap punggung Rena hingga gadis itu menghilang di balik pintu kamar tidurnya. Ponsel Mami berdering. Iya Bal, ada apa? Sapa Mami begitu ia menerima. Ternyata Iqbal yang menelepon. Jangan biarkan email terima tamu lagi besok ya, Mi, pinta laki-laki itu dari ujung telepon. Kamu mau booking dia lagi? Tanya Mami sembari mengernyitkan kening. Iya, Mi. Oke, tapi tambahin dong dikit, tawar Mami. Beres, Mi, jangan khawatir. Jangan ganggu saya, teriak email sembari melempar sosok wanita berbaju putih lusuh yang selalu mengganggunya itu dengan bantal. Sosok itu terus melangkah mendekat tanpa menggubris teriakan dan lemparan email. Tetap dengan wajah putih pucat, rambut panjang lusuh yang menutupi separuh dari wajah seramnya. Jangan mendekat, pergi! Email beringsut mundur sambil menutup wajahnya dengan selimut. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada angin yang begitu kencang menerpa tubuhnya. Perlahan, ia menurunkan selimut dari wajahnya dan mengintip. Tampak sosok itu melayang-layang di atas tempat tidurnya dengan baju dan rambut yang berkibar-kibar karena tertiup angin yang entah dari mana datangnya. Mel, kenapa? Teriak Rena sembari menggedor pintu kamar Mel. Sosok itu mendadak lenyap. Cepat-cepat Mel melompat turun dari tempat tidur dan berlari untuk membuka pintu. Ren, aku takut. Adu Emel begitu pintu ia buka. Dipeluk dengan erat sahabatnya itu sembari menangis. Udah yuk, tidur di kamarku aja, ajak Rena seraya menutup pintu kamar Mel. Kalau terus seperti ini, aku bisa beneran gila. Aku harus datangi orang itu, lirih Mel sembari duduk bersandar pada headboard. Gadis itu terlihat menatap kosong langit-langit kamar Rena. Udah bangun, Neng? Sapa Rena yang baru selesai dari kamar mandi. Kamu sudah mandi? Aku banyak tamu hari ini. Emang kamu? Enak, kata Rena seraya memilih-milih baju yang akan ia pakai. Enak gimana? Ya enak lah, gak kerja dapet duit, jawab Rena sembari menempelkan baju yang baru ia ambil dari lemari ke tubuhnya. Itu kan kemarin, hari ini ya kerja seperti biasa. Siapa bilang kerja seperti biasa? Iqbal udah booking kamu lagi tuh, Rena memberitahu. What? Iqbal lagi? Mata Email terbelalak. Dari mana kamu tahu? Kembali Email bertanya. Mami, jawab Rena singkat. Aduh, aku males banget sama cowok itu. Rese tau gak? Keluh Email sembari melempar ke lantai selimut yang dipakainya. Hei, selimut gue! Rena mendelik. Sorry, jawab Email sambil cengengesan dan beranjak turun untuk mengambil selimut yang baru saja dilemparnya. Iqbal menonton TV sembari menunggu Email bersiap. Terlihat penampilannya yang sedikit berbeda. Bila kemarin-kemarin ia selalu memakai kemeja tangan panjang yang digulung sebatas siku, hari ini ia memakai jas warna hitam lengkap dengan dasinya. Mau rapat, Pak? Tanya Email yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Iqbal menoleh. Rapi amat, tambah Email lagi. Rafi amat? Iqbal mengulang perkataan gadis itu sambil tersenyum. Ih, cibir Email sembari menghempaskan pantatnya di samping laki-laki itu. Kalau kamu gak suka, bisa aku buka, kata Iqbal sembari berniat membuka dasinya. Udah, biar gitu aja, larang Email seraya menurunkan tangan Iqbal yang sudah bersiap melepas dasi yang ia pakai. Tanpa Email sangka, Iqbal malah menggenggam tangannya begitu erat sembari menatap matanya dalam-dalam. Sejenak mereka saling tatap. Lebih mengejutkan lagi, kali ini Iqbal mengecup dengan lembut jemari lentik gadis itu. Email terpaku mematung mendapat perlakuan seperti itu dari tamunya.
Perlakuan yang sangat spesial menurutnya, karena selama ini bukan kelembutan yang ia dapatkan. Udah, ke kamar aja. Mami mengejutkan keduanya. Wanita itu terlihat melintas hendak pergi ke dapur. Mi, sapa Iqbal dan Imel hampir bersamaan. Cepat-cepat Imel menarik tangannya. Ajak ke kamar dong Mel, kata Mami. Iya Mi, jawab Imel sembari menatap laki-laki yang duduk di sampingnya. Canggung, malu, itulah yang ia rasakan. Ayo, ajak Imel kemudian. Buka aja, suruh Iqbal sambil tersenyum. Mereka berdua duduk di tepi tempat tidur dengan posisi saling berhadapan. Sekarang, tanya Imel ragu. Iya, sekarang, Iqbal meyakinkan. Oke. Tampak gadis itu mulai membukanya dengan hati-hati begitu lama. Mau saya bantu buka? Iqbal menawarkan. Gak perlu, Imel menolak. Tapi terlambat, jemari Iqbal sudah mulai bekerja untuk segera membukanya. Iqbal, panggil Imel setelah semuanya terbuka. Ya, ini, gadis itu menggeleng pelan. Kamu gak suka? Bukan, tapi ini. Shh. Iqbal menempelkan jari telunjuknya di bibir tipis Imel. Segera ia mengambil kalung berlian itu dari tempatnya dan memakaikannya di leher jenjang gadis cantik itu. Kamu makin cantik, puji Iqbal kemudian. Kita mau kemana sih Mel? Tanya Rena penasaran. Pandangannya tetap fokus pada jalan yang begitu gelap dan sepi. Di kiri kanan jalan, banyak tumbuh pohon-pohon besar yang membuat sepanjang jalan yang mereka lalui semakin terlihat menyeramkan. Udah, jalan aja, nanti kamu juga tahu, jawab Imel sembari memeluk erat pinggang Rena. Ih, geli Mel, ujar Rena seraya memukul tangan Imel yang melingkar di perutnya. Ah, kayak perawan aja kamu, ledek Imel sambil mencubit perut sahabatnya itu. Mereka tertawa terbahak-bahak. Sejenak lupa dengan rasa takut yang bergelayut di hati keduanya. Masih jauh gak sih? Kembali Rena bertanya. Gak tahu, jawab Imel singkat. Serius? Iya, percaya deh sama aku, Imel meyakinkan. Tidak ada lagi percakapan. Keduanya sibuk tenggelam dalam perasaan takut masing-masing. Sepanjang perjalanan, belum pernah sekalipun mereka berpapasan dengan pengendara lain. Itu ada orang jalan. Lumayan, bisa buat ngusir takut, kata Imel tiba-tiba. Mana? Tanya Rena sembari netranya mencari. Itu di depan, yang pakai baju Ucapan Imel terhenti. Pikirannya mendadak jadi tidak menentu. Bukankah sosok yang mengganggunya selama ini berbaju putih? Mana Mel? Aku kok nggak lihat. Rena kembali bertanya. Nggak ada. Aku salah lihat, ujar Imel sembari memejamkan mata dan menyembunyikan wajahnya di punggung Rena. Tiba-tiba saja motor metik yang mereka kendarai berhenti. Ren, kok malah berhenti? Protes Imel. Gak tahu nih, mogok kayaknya, jawab Rena kesal. Apa? Mogok? Mata Imel terbelalak. Iya, mana sepi lagi gak ada yang lewat, gerutu Rena. Mereka berdua turun dan terlihat celingukan berusaha mencari pertolongan. Tapi jangankan manusia, buaya darat pun tidak ada yang lewat. Kamu sih Mel, pakai acara ngajak pergi malam-malam, kembali Rena menggerutu. Udah tempatnya spooky banget, tambahnya lagi. Aduh, sinyal pun gak ada, keluh Imel. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhnya. Masa? Rena seakan tidak percaya. Buru-buru ia mengambil ponselnya dari dalam tas dan menyalakannya. Gila, gak ada sinyal, ini gak masuk akal. Imel berdiri mematung ketika dilihatnya sosok wanita berbaju putih yang berjalan mendekat ke arah mereka. Ren, panggilnya kemudian sembari memegang tangan Rena. Kenapa? Rena tampak penasaran melihat sahabatnya yang tampak tegang. Itu, kata Imel sembari menunjuk ke sisi kiri jalan. Buru-buru Rena menoleh dan ia juga terlihat sangat terkejut. Mel, siapa wanita itu Mel? Kok jalan malam-malam sendirian? Mana lagi bajunya? Aduh. Rena menutup matanya dengan kedua telapak tangan. Ren, kabur yuk Ren, ajak Imel sambil menarik tangan sahabatnya itu.
Akhirnya mereka berdua mengambil langkah 1000 dengan meninggalkan motor yang mereka kendarai di pinggir jalan begitu saja. Hihihihi. Terdengar suara tawa yang seolah mengejek. Terlihat sosok itu terbang mengikuti Imel dan Rena yang lari tunggang langgang. Mampus aku Mel, gak lagi-lagi ikut sama kamu tengah malam gini, gerutu Rena dengan napas yang tersengal. Udah, terus lari aja. Kayaknya rumah yang kita cari ada di depan sana, jelas Imel. Rumah panggung dengan dinding yang terbuat dari bambu itu terkesan begitu mengerikan. Sunyi dan seakan-akan tak berpenghuni. Yakin Mel ini rumahnya? Rena tampak tidak yakin. Yakin, aku gak mungkin salah. Cepetan panggil, suruh Rena tidak sabar. Permisi, seru Imel kemudian. Sepi, tak ada jawaban. Tuh kan, ini kayaknya kita salah rumah, ujar Rena kesal. Enggak, aku yakin banget ini rumahnya, Imel kekeh. Sebenarnya ini rumah siapa sih Mel? Belum sempat Imel menjawab, tiba-tiba saja pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Spontan keduanya saling berpelukan. Silakan masuk, terdengar suara tanpa wujud. Sejenak Imel dan Rena saling tatap. Kemudian Imel mengangguk, memberi keyakinan kepada sahabatnya itu. Dengan sedikit ragu, keduanya menaiki anak tangga yang terbuat dari kayu dan memasuki rumah yang hanya diterangi oleh sebuah lampu minyak yang cahayanya begitu jauh dari kata terang. Duduk, perintah seorang wanita renta yang duduk bersila di lantai dengan beralaskan tikar lusuh. Makasih mbah, jawab Imel takut-takut. Sementara Rena hanya diam saja sembari terus memegang erat lengan Imel. Bagaimana? Tanya wanita itu kemudian. Saya sering mengalami gangguan mbah, terang Imel. Saya kan sudah bilang, itu adalah dampak dari susuk yang kamu pakai, terang wanita renta itu. Hah? Susuk? Kamu pakai susuk Mel? Rena tampak terkejut. Ia menatap tajam sahabatnya itu. Shh. Imel meletakkan jari telunjuknya di bibir. Terus saya harus bagaimana mbah? Saya benar-benar takut. Bisa-bisa saya jadi gila, terang Imel. Dari awal saya sudah menjelaskan, bila sudah melangkah maju, kamu tidak bisa mundur lagi. Kalau kamu nekat, nyawa kamu taruhannya. Tapi mbah, kamu mau mati? Enggak mbah, Imel tertunduk. Sebaiknya kalian cepat pulang, kata wanita renta yang dipanggil Imel dengan sebutan mbak itu. Baik mbah, jawab Imel. Hati-hati, karena dia pasti akan sangat marah mengetahui kamu berkeinginan untuk mengusirnya. Kamu sih Mel, aneh-aneh aja pakai acara pasang susuk segala, ujar Rena begitu mereka sudah sampai di rumah Mami Susan. Kamu bukannya kasih solusi malah sewot, Imel balas menggerutu. Solusi apa? Aku juga gak tahu mesti bagaimana. Terus aku harus bagaimana Ren? Aku bisa gila kalau terus-terusan diteror oleh sosok itu. Dan sekarang nyawa aku jadi terancam, keluh Imel. Pasti wanita tua itu punya penangkalnya, pasti. Rena terlihat begitu yakin. Kesana lagi dong, Imel terkejut. Harus. Iqbal, makasih ya, banyak banget yang kamu transfer buat Mami. Mami suka, dan Mami janji gak akan memberikan email buat tamu yang lain, ujar Mami Susan sembari bergelayut di lengan pria tampan itu. Sama-sama Mi. Oh ya, emailnya mana Mi? Iqbal tampak begitu tidak sabar ingin segera bertemu dengan gadis cantik itu. Langsung saja ke kamarnya, selamat bersenang-senang, kata Mami sambil menunjuk ke arah kamar email. Oke Mi, saya langsung ke sana ya. Silakan Tuan Besar, Mami mempersilahkan. Mami bisa aja, jawab Iqbal sembari berlalu. Di depan kamar gadis itu, sejenak ia terdiam, mungkin gugup, malu atau apalah. Tok, tok, tok. Ia mengetuk pintu kamar email. Sepi, tidak ada jawaban. Diketuknya kembali, tetap tidak ada jawaban. Email, boleh saya masuk? Katanya kemudian. Masih tidak ada jawaban.
Dengan perasaan cemas, dibukanya pintu kamar gadis itu dan segera ia melangkah masuk. Terlihat pria tampan itu menghela napas lega. Ternyata dia tidur. Lirihnya sembari berjalan mendekat. Dipandangi wajah cantik gadis yang tengah tertidur dengan pulas itu, tampak begitu tenang, tanpa beban dan lucu. "Kamu lucu kalau lagi tidur, sayang," bisiknya seraya membelai lembut pipi kemerahan Email. Mendapat belayan di pipi, bukannya membuat Email terbangun, malah ia semakin erat memeluk boneka beruang dengan ukuran besar dan menenggelamkan wajahnya di sana. Melihat itu, Iqbal tersenyum. Tidak tega rasanya bila harus mengusiknya. "Mimpi indah ya, saya jagain kamu," bisiknya lagi. Iqbal duduk di sofa yang ada di sudut kamar itu sembari membaca-baca majalah. Sesekali dipandangnya gadis yang seperti tanpa dosa itu, yang telah dengan tega membiarkan tamu yang telah membayar mahal untuk dirinya. 1 jam lebih Iqbal menunggu, membuat pria itu terasa begitu mengantuk dan akhirnya tertidur dengan tangan yang bersedekap di dada. "Astaga, aku ketiduran," sesal Email begitu ia terbangun. Dilihatnya, jam yang tergantung di dinding kamarnya sudah menunjukkan pukul 17 lebih 10 menit. "Iqbal," lirihnya sambil melompat turun dari tempat tidur. Segera ia berlari keluar. Namun langkahnya terhenti begitu dilihatnya Iqbal tengah tertidur pulas di sofa. Perlahan Email berjalan mendekat. Diperhatikannya wajah pria tampan yang kini selalu menjadi tamunya. Pasti dia sudah menunggu lama, makanya sampai ketiduran. Gak tega mau ngebangunin, lirihnya. Segera ia berbalik bermaksud untuk pergi, tapi sebuah tangan menahannya. "Mau kemana?" Iqbal bertanya. Email menoleh. "Udah bangun? Nunggu lama ya? Maaf." "Gak apa-apa, kamu tidurnya enak banget tadi, jadi gak tega mau ganggu," ucap Iqbal memotong perkataan Email. Ia tersenyum-senyum begitu memanis. "Tapi kamu udah bayar aku, Ma." "Shh, jangan disebut, saya jadi gak enak," potong Iqbal sembari tertawa lirih. "Tapi kan memang kenyataan," kekeh Email. "Sini," kata Iqbal sembari menepuk-nepuk sofa. Tanpa diminta 2 kali, Email segera duduk di samping laki-laki itu. Sekilas, ia menatap wajah Iqbal yang ternyata juga sedang menatapnya. Buru-buru, Email memalingkan wajah malu. "Boleh saya mengatakan sesuatu?" Iqbal bertanya. "Apa?" Email balik bertanya tanpa menatap. "Saya merasa ada sesuatu yang berbeda ketika pertama kali kita bertemu," terang Iqbal. "Maksudnya berbeda?" tanya Email polos. Kali ini ia menatap laki-laki itu. "Iya, saya merasa ada sesuatu di dalam hati saya." "Apa itu?" Ternyata sesuatu itu sebuah perasaan sayang. Iqbal tersenyum sembari menggenggam jemari Email. "Sayang?" ulang Email seraya menatap jemarinya yang kini berada dalam genggaman Iqbal. "Iya, aku. Maaf, saya sayang sama kamu. Saya cinta," jelas Iqbal. "Kamu gak salah ngomong. Aku ini cuma wanita Shh. Iqbal menempelkan jari telunjuknya di bibir merah gadis itu, mengisyaratkan untuk berhenti bicara. "Saya tidak peduli kamu siapa. Yang saya pedulikan adalah perasaan saya terhadap kamu," tambahnya. Tapi kamu tinggal jawab, mau atau tidak. Tapi tidak harus sekarang. Saya kasih kamu waktu untuk berpikir," terang Iqbal. Baik, akan aku pikirkan dulu." Hingga larut malam, Email belum dapat memejamkan mata. Pikirannya masih pada pernyataan cinta Iqbal, laki-laki yang sudah beberapa hari ini menjadi pelanggan setianya, yang rela membayar mahal tanpa menyentuh. "Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Aku ini wanita." Keluhnya sembari meremas rambut. Tiba-tiba lampu padam. Buru-buru Email meraba ponsel yang ia letakkan di atas nakas. "Mana sih?" Email terus meraba, tapi tidak jua ia temukan.
Jerit Imel begitu sebuah tangan mencekik erat lehernya. Cekikan di leher Imel semakin lama semakin kencang, membuat gadis cantik itu sulit untuk bernapas. Sekuat tenaga, ia berusaha melepaskannya, tapi tidak bisa. Tenaganya kalah kuat dengan makhluk itu. Ponsel Imel yang tergeletak di atas nakas berdering, membuat kamar yang gelap gulita menjadi sedikit lebih terang. Perlahan, cekikan di lehernya mengendur dan akhirnya menghilang. Imel terbatuk sembari memegang lehernya yang terasa sakit. Segera ia gapai benda pipih yang masih terus mengeluarkan suara itu. "Iqbal," lirihnya. "Iya, Iqbal, ada apa?" tanyanya kemudian setelah tersambung. Matanya masih sibuk menatap ke sekeliling, memastikan sosok itu sudah minggat dari sana. Lampu sudah kembali menyala, membuat seluruh ruangan menjadi benderang. "Tiba-tiba teringat kamu, perasaan saya gak enak," jawab Iqbal. Bagaimana bisa laki-laki itu begitu peka, seakan tahu kalau wanita yang dikasihinya itu sedang dalam bahaya. "Makasih," ucap Imel. "Untuk apa?" tanya Iqbal sedikit bingung. "Karena sudah mencemaskan aku." "Oh," Iqbal tertawa lirih. "Tapi kamu baik-baik saja kan?" ia bertanya. "Iya, tentu, aku baik-baik saja," jawab Imel berbohong. "Ya sudah, sekarang kamu cepat tidur, karena besok libur, saya akan datang pagi-pagi. Kita sarapan di luar," ujar Iqbal. "Iya, aku tunggu," jawab Imel. Entah mengapa hatinya merasa begitu bahagia dengan semua perhatian yang Iqbal beri padanya. Apakah ia telah jatuh cinta? "Oke, sampai besok." "Iya," jawab Imel singkat. Sambungan telepon terputus. Imel mendekap benda pipi itu di dadanya. Rasanya ia begitu melayang. Sejenak ia lupa akan kejadian yang mengerikan barusan. "Sudah siap?" Iqbal bertanya sembari melengok ke dalam kamar Imel yang sedikit terbuka. Penampilannya kali ini terlihat begitu santai, memakai kaos oblong warna putih dipadu dengan celana jeans hitam. Sebentar lagi, masuk dulu," Imel mempersilahkan. Gadis itu sedang menyisir rambutnya yang kini telah kembali berubah menjadi warna hitam. "Terima kasih," jawab Iqbal sembari melangkah masuk. Ia memperhatikan Imel yang masih sibuk berdandan di depan cermin. "Duduk," kembali gadis itu mempersilahkan. "Loh," Iqbal berjalan mendekat tanpa berkedip. Netranya fokus pada satu tempat di tubuh Imel. "Kenapa?" Imel bertanya. "Ada yang salah dengan penampilanku?" tanyanya lagi sembari menatap bayangan dirinya di dalam cermin. "Enggak, bukan itu. Jadi, ini leher kamu, kenapa biru?" tanya Iqbal seraya memegang leher putih Imel yang terlihat biru keunguan. "Oh, ini, Imel tampak gugup. Dia tidak tahu harus bagaimana untuk menjelaskannya. Untuk berkata apa adanya sepertinya tidak mungkin. Apa iya Iqbal akan percaya dengan hal seperti itu? "Kena apa?" desak Iqbal. Biar saya kompres pakai air hangat ya," Iqbal menawarkan. "Gak usah, gak perlu. Tadi sudah aku kompres," cegah Imel sembari menarik tangan Iqbal yang akan bergegas pergi. "Tapi sayang." Maaf Mel." Buru-buru Iqbal memperalat panggilannya. Imel berdiri terpaku mendapat panggilan sayang dari laki-laki itu. Ya, walaupun sudah kembali diralat, sesaat mereka saling tatap, terbenam dalam pikirannya masing-masing. Aduh, pekik Imel tertahan. Tampak gadis itu menggigit bibir bawahnya dengan jemari yang meremas spray dengan warna merah muda itu. Wajah Iqbal berkeringat karena tegang. Sentuhannya yang begitu lembut masih mampu membuat gadis yang dicintainya itu merintih kesakitan. "Sakit, Bal," keluh Imel sembari mendorong tangan Iqbal. "Ini sudah pelan, masa sakit?" "Iya, perih, kayaknya lecet," terang Imel. "Harus ditahan, sebentar lagi sudah," ujar Iqbal seraya menepis tangan Imel yang menghalanginya. Kembali gadis itu merintih. "Sudah," tambahnya lagi. Terlihat Imel menghela napas lega. Sedari tadi ia menahan napas karena tegang, takut. Iqbal menyeka keringat di wajahnya dengan menggunakan tisu yang tersedia di situ.
Kamu kayak dokter aja, kata Email sambil memegang lehernya yang baru saja dikompres dan diberi obat oleh Iqbal. Dokter dadakan, jawab Iqbal sambil tersenyum. Kok pintu kamarnya gak ditutup sih Mel? Teriak Mami dari depan pintu. Keduanya yang sedari tadi duduk di tepi tempat tidur menoleh bersamaan dan kemudian tertawa bersamaan. Orang gak ngapa-ngapain loh Mi, jawab Email. Pasangan yang aneh, ujar Mami sembari menutup pintu kamar Email. Kok aneh sih? Protes Iqbal sambil tertawa. Mata Email terbelalak melihat sosok yang selalu menerornya itu berjalan ke arah mereka. Itu, kata Email sembari menunjuk ke arah belakang Iqbal. Itu apa Mel? Tanya Iqbal sambil menoleh ke arah yang ditunjuk oleh gadis itu. Tidak ada apa-apa di sana yang harus ditakutkan. Cuma seorang pramusaji yang datang membawa makanan pesanan mereka. Baju putih, kembali Email memberitahu. Kamu kenapa? Itu pelayan, kata Iqbal sembari bangkit dari tempat duduknya dan mendekati Email yang terlihat sangat ketakutan. Diraihnya kepala gadis itu dan didekapnya. Tetapi, ini yang kurang tidur itu, ujar Iqbal memotong ucapan Email. Diusapnya dengan lembut kepala gadis itu. Bal, ayo kita pergi dari sini, ajak Email sembari menghentakkan kakinya ke lantai. Kita belum makan, aku gak mau makan di sini. Oke, kita cari tempat makan lain, Iqbal menurut. Mata Email terbelalak dan tubuhnya mendadak menjadi patung. Ketika tanpa ia duga, Iqbal menyentuh bibirnya dan memainkan ibu jarinya di sana. Kamu makan kayak anak kecil, lirik Iqbal sambil tersenyum dan terus mengusap bibir tipis gadis itu. Oh, ternyata dia hanya membantu Email untuk membersihkan minyak yang menempel di sana. Masa? Tanya Email sembari mengambil tisu dan bermaksud mengelapnya. Tapi buru-buru Iqbal menahannya. Biar saya saja, apa gunanya saya ada di sini? Cegah Iqbal seraya menahan tangan Email. Email menatap laki-laki itu tanpa berkedip. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya terjadilah saling tatap untuk beberapa saat. Iqbal perlahan mendekatkan wajahnya, sementara Email memejamkan mata. Sepertinya mereka lupa sedang berada di mana. Saat wajah keduanya sudah semakin dekat, suara seseorang yang terbatuk mengurungkan niat mereka. Spontan, Email dan Iqbal menoleh. Ternyata seorang ibu-ibu yang juga sedang makan di tempat itu. Mungkin ia tersedak karena melihat adegan yang hampir saja dilakukan oleh Email dan Iqbal. Email dan Iqbal sama-sama menahan tawa malu. Kamu sih, lirik Email sembari mencubit tangan Iqbal. Kamunya juga mau, malah pasrah, sahut Iqbal masih dengan tawanya. Ih, apaan sih, siapa juga yang pasrah? Sanggah Email tidak mau mengaku. Mungkin ia malu. Buktinya tadi gak nolak, malah tutup mata, kata Iqbal kemudian menyeruput air minum yang ada di depannya. Kamu yang mulai. Oke, iya, aku yang mulai dan aku yang maksa, Iqbal mengalah. Nah gitu dong, akui kesalahan. Gadis itu merasa menang. Iya, aku ke toilet dulu ya, pamit Email. Mau diantar? Tawar Iqbal. Gak usah, aku bisa sendiri, jawab Email kemudian menjulurkan lidahnya dan segera berlalu. Kamu ya? Iqbal tampak begitu gemas dengan tingkah gadis itu. Email melenggang pergi sambil tertawa. Email menatap wajahnya pada cermin, sedikit membasahi rambut dengan air, kemudian menyisirnya menggunakan jari. Hah? Kok rambut aku rontok gini? Email tampak sangat terkejut. Berkali-kali ia menyisir dengan menggunakan jari, terus rontok dan rontok lagi. Hah? Wajah aku kok? Ucap Email terhenti sembari meraba wajah cantiknya yang kini tampak penuh borok. Enggak, ini gak mungkin, wajah aku. Ia terduduk di lantai sembari menangis. Itu akibatnya kalau kamu berniat membuangku. Terdengar suara tanpa wujud. Siapa kamu? Teriak Email sembari mengidarkan pandangannya. Tidak ada siapapun di situ.
Aku yang akan mengambil kecantikanmu dan juga nyawamu, sahut suara tanpa wujud itu. Enggak, aku enggak mau, jangan. Imal begitu ketakutan. Ia berlari keluar sembari menutup wajahnya yang penuh borok dengan tas yang ia bawa. Orang-orang yang melihat Imal berlari ketakutan sembari menutupi wajahnya jadi terheran-heran. Kenapa tuh cewek? Sekilas Imal mendengarnya. Langkahnya tiba-tiba terhenti karena ia menabrak seseorang. Buru-buru ia bergeser ke samping dan bermaksud kembali berlari. Tapi kedua bahunya seperti ada yang menahan. Imal, kamu kenapa? Ternyata itu Iqbal. Lepas, pekik Imal. Gadis itu berusaha melepaskan diri dengan tidak menurunkan tas yang ia bawa dari wajahnya. Kamu kenapa? Lepas. Enggak, saya enggak akan lepaskan kamu sebelum kamu jelaskan ada apa sebenarnya, kata Iqbal. Enggak. Imal terus berontak ingin melepaskan diri. Terpaksa Iqbal mendekapnya dengan erat. Kamu kenapa? Jawab dulu, desak Iqbal. Aku. Imal tidak meneruskan perkataannya. Kenapa? Tanya Iqbal lembut sembari mengusapkan kepala gadis itu. Aku buruk rupa, jelas Imal sambil menangis sesenggukan. Buruk rupa bagaimana? Iqbal tampak tidak mengerti. Imal hanya menangis tanpa menjawab pertanyaan dari laki-laki itu. Mana sini saya lihat, kata Iqbal sembari mengurai dekapannya. Gak mau. Imal makin erat memeluk. Ya sudah, kalau gak mau dilihat, ayo kita pulang, ajak Iqbal kemudian. Mereka berdua jadi pusat perhatian karena Imal berjalan sembari menutupi wajahnya dengan dipapa oleh Iqbal. Mel, please, boleh saya lihat? Iqbal memohon. Enggak, jangan maksa deh. Setibanya di rumah Tante Susan, Imal buru-buru masuk ke kamar meninggalkan Iqbal begitu saja bersama rasa penasarannya. Mel, tunggu Mel, panggil Iqbal sembari menyusulnya ke kamar. Pergi, jawab Imal sambil bersandar di belakang pintu. Tubuhnya luruh ke lantai dengan wajah yang basah oleh air mata. Mel, buka pintunya. Saya mau lihat, saya akan bawa kamu berobat. Bila perlu, kita akan keliling dunia untuk mencari dokter kulit yang terbaik. Imal hanya menangis. Dirabanya kembali wajahnya yang telah rusak. Kok? Lirinya. Ia merasa wajahnya kembali halus. Segera ia berlari untuk melihat wajahnya di cermin. Hah? Kok wajahku kembali mulus? Gumamnya. Apa aku tadi bermimpi? Tambahnya lagi. Mel, buka pintunya. Kembali Iqbal memanggil. Ini nyata atau tidak sih? Liri Imal sambil memeriksa seluruh bagian dari wajahnya. Mel? Iqbal terus memanggil. Iya, saut Imal. Segera ia membuka pintu. Mel, ini wajah kamu gak kenapa-napa, kata Iqbal begitu dilihatnya wajah gadis itu. Aku juga bingung, Bal. Tadi itu wajah aku tiba-tiba rusak, tapi kok sekarang pulih lagi. Kamu kecapean mungkin, jadi salah lihat. Bisa jadi